gue juga kadang-kadang suka mempertanyakan, ini Komdis sama Komding ini ada nggak sih di lokasi kejadian. Kemarin sepak bola Liga Indonesia udah dipimpin oleh wasit asal Jepang. Bagus lagi mimpinnya. Gue nggak bilang Liga Futsal harus dipimpin sama wasit asing. Nggak, mungkin kalau sekarang gue masih yakin. Tapi maksud gue mungkin bisa datengin wasit asing. Let's say wasit untuk futsal, untuk refreshment. Kembali lagi di Futsal Talk. Kali ini saya menggantikan Reza Pradita masih dengan Coach Johnson. Apa kabar, Coach? Baik. Opening yang sangat singkat sekali karena biasanya Reza yang memulai program ini. Jadi kita masih tetap pembahasan tentang seputar futsal Indonesia yang lagi rame nih, Coach. Sudah nggak syuting 2 minggu. Iya, rame terus. Tapi emang terus. kan tetap penting ya untuk menyampaikan secara konsisten kita ya Futsal Talk ya. Makanya banyak nih yang DM gue juga nih kapan naiknya nih, bahas dong. Wah, kayak Komdis netizen. Iya beneran. Jadi kalau misalkan kalian butuh sesuatu silakan. Iya, DM masuk tuh, pokoknya diminta, "Bang, tolong bahas ini, Bang. Bang, tolong." Waduh gila. Sampai ada yang rumah tangga yang minta dibahas. Oh, 2 program soalnya lo. 2 program. Di sebelah lebih dar dong. Satu tepi jurang. Iya. Karena emang nggak mikirin kerjaan lain itu. Oke, kita akan mulai pembahasan yang pertama yang menurut gua ini sangat rame dibahas. Betul. Bahwa Kancil ini ada Aris, manajernya Kancil, dihukum 6 pekan. 6 pekan. Terus Felipe 4 pertandingan, Fajran dan Pipo udah selesai kemarin 1 pertandingan melawan Pendekar. Gitu. Gimana menurut lo, Coach? Gua tahu mereka dihukum itu H-3 pertandingan kalau nggak salah, hari Kamis. Karena pertandingan tuh Sabtu ya kalau nggak salah, Sabtu. Dan mereka lawan Pendekar yang lumayan kuat lah secara materi pemain. Dan mereka mengajukan banding berharap bisa dapet tuh sebelum lawan Pendekar. Tapi kayaknya emang nggak bisa. Dan gue juga nggak ngerti bagaimana proses masalah ini terjadi. Kan ini kan buntut dari lawan Cosmo terkait dengan golnya Daniel Alves yang dianulir, yang dianggap itu handsball. Sempat gue bahas juga di konten sebelah yang kalau secara kamera broadcast, kameranya si MNC itu memang sulit untuk wasit mengambil keputusan. Tapi kalau kan kita tahu tuh Kancil kan punya tim sosmed betul. Dan mereka naikin itu di sosial media, memang yang menarik itu terkena dada. Artinya secara law of the game itu harusnya golnya sah kalau pandangan mereka juga. Tapi reaksinya ini yang membuat semuanya jadi kena hukuman ya. Gue juga bingung kenapa Aris Ginanjar, kan dia nggak ngaruh ya. Si Aris ini sampai 6 pertandingan. Karena kalau nggak salah dia tuh nggak ada di bench, tapi turun ke bawah. Oh, rulesnya Aris tuh nggak ada di daftar nama yang ada di bench. Di daftar sudah nama pemain dan official. Dia dari atas turun ke bawah. Nah itu mungkin kenapa? Karena kan ini orang juga emang lumayan vokal ya. Kalau tinggal di sini mungkin kita bisa undang gitu kan. Kalau nggak salah di setiap MCM pun dia udah nggak boleh masuk katanya. Selama 6 pekan. Nggak, sebelumnya juga. Oh gitu? Kebanyakan nanya. Oke, Pak Aris kita tunggu udah kedatangannya di sini. Nggak, beneran. Dia sendiri yang ngomong soalnya. Gue juga udah nggak boleh di MCM nih, banyak nanya mulu katanya segala macem. Karena emang indikasinya, gue perhatiin memang setiap Kancil merasa dirugikan, dia yang paling vokal kan. Baik manajer. Iya, manajer, wajar sih dengan posisinya dia. Walaupun gue juga baru tahu dia manajernya. Gue kira sih ya tim hore aja kadang-kadang gitu. Ya, kelakuannya nggak cocok jadi manajer. Vokal soalnya. Vokal. Harusnya jadi yang inilah ujung tombak kan di depan. Nah, kalau terkait dengan pemain, nah ini yang mungkin yang disayangkan kalau gue bilang. Felipe 4 pertandingan, kita tahu kita comparison dengan tahun-tahun sebelumnya pada saat Pandega 6 match mengacungkan jari tengah di Pangsuma, ingat ya. Dan itu akhirnya direvisi jadi 1 match doang. Ingat ya? Jadi 1 match? Iya, jadi bukannya 2 ya, Coach? 1 atau 2 lah, gue lupa. Yang jelas dari 6 ke 2 lah gitu. Iya. Mungkin kalau gue bilang itu mungkin bisa menjadi acuan bagi Kancil untuk mengajukan banding. Cuman memang gue juga kadang-kadang suka mempertanyakan, ini Komdis sama Komding ini
ada nggak sih di lokasi kejadian. Ya, Paham nggak lo? Ya paham. Biasanya itu ada kan misalnya siapa orangnya gitu. Waktu itu Fafa Gembul kalau nggak salah masuk ke Komdis deh. Ya Bang Robi. Terus ada Lawrence kalau nggak salah juga gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang gue nggak tahu mereka kan mau nggak mau kan lu dengan pertandingan 1 hari 4 kali, bahkan kalau ada 5 kali itu kan mau nggak mau harus stay kan. Iya benar. Dan memperhatikan semua pertandingan. Nggak bisa cuma dari tangkapan layar dari broadcast saja, karena kan itu nggak menyeluruh, nggak bakal nggak kelihatan semua aspek-aspek yang mungkin yang terjadi. Nah itu sih kalau gue bilang yang mungkin disayangkan Felipe ya. Kenapa? Felipe ini lagi moncer banget. Salah satu kekuatan Kancil musim ini menurut gue ada di Felipe. Kepintaran Daniel Alves tetap dipertahankan, tapi Felipe punya sesuatu yang membedakan menurut gue, bahkan dengan Gava sekalipun. Cuma memang Felipe ini agak sedikit lebih emosional, dan dia bisa membuat lawan juga emosi gitu. Pinter memancing. Betul. Kayak waktu lawan BTS kan, pada saat Kancil lawan BTS yang dia terlibat friksi sama Iqbal di depan bench BTS. Sampai Diego Rios, terus sampai Rio Pangestu juga kesel banget sama dia gitu. Mereka-mereka yang di bench. Nah ini pemain-pemain kayak gini nih sangat menguntungkan tim menurut gue. Tapi ya sekali lagi ada juga sisi buruknya, yaitu tadi dia kan kena kartu merah di sini kan. 2 kali kartu kuning. Dan kayaknya dia nggak terima dengan kejadian yang terakhir itu. Dan itu sih, kalau yang aneh gue Fajrian kan anak baik ya. Maksud gue kenapa dia kena gitu. Pipo anak muda lah ya gitu. Dan jadi gampang tersulut. Ya, walaupun dia dari Riau ya, bukan Sulawesi Utara ya. Kan tersulut. Sampai gak kepikiran. Tersulut emosi. Yang pasti ini yang disayangkan. Kan kadang-kadang gue nggak tahu sih ya, di sepak bola juga kayaknya kalau misalnya wasit dihukum nggak sih? Kan kalau gue lihat Liga Inggris, misalnya wasitnya salah, terus akhirnya wasitnya hukumannya dipublish, dikasih tahu dan dia dimimpin di kasta terbawah. Entah di championship gitu kan. Kalau kita kan bingung langsung ke Linus juga gak ada kan. Tapi menurut gue ada hal yang menarik juga sih coach, kayak misalkan seharusnya nih ya, seharusnya tuh hukuman itu dirilis di website federasi, kayak misalkan ada LIB atau Liga 1. Nah ini justru kan kita yang sebagai media juga kadang kita mau naikin kapan nih gitu. Itu dia, itu kan lucunya gitu. Karena gini, gue kan komentatornya tuh. Pertandingan tersebut play by play. Lo udah tahu tapi belum dinaikin dimanapun. Nah, gue lihat di sambil gue live commentary, itu gue lihat di DSP? di komen-komen di Bolalop di galeri. Nih kok Fajrian sama Filippo kagak main gitu kan, segala macam. Akhirnya gue ngasih informasi bahwasanya ya mereka ada kalimat bahwa gue mengatakan bahwasanya mereka terkena hukuman terkait dengan insiden pada saat menghadapi Cosmo JNE. Dan itu besoknya baru naikin Kancil. Iya, di hari Minggu, emang di Minggu akhir. Dan katanya Aris tadinya dia Kancil itu mau naikin di hari Sabtu. Tapi gue juga nggak tahu kenapa, harusnya dia naikin aja sih. Iya. Karena kan sebetulnya gini kan, itu kan sebuah informasi yang harus diberikan. Benar. Gue nggak tahu kenapa ditutup-tutupin, toh ntar akhirnya ketahuan juga gitu kan. Kenapa harus ribet kayak gitu? Menurut gue sih harusnya, lu kan punya Instagramnya tuh federasi, kenapa nggak posting di situ aja? Harusnya sih begitu, makanya gue yang menyayangkan bahwa seharusnya corong utamanya dari situ lah. Ya itu emang di sekarang kan bisa dibilang keterbukaannya kurang ya. Ya, yang menarik juga Felipe kan dia kan lagi ke Azerbaijan. Jadi kalau misalkan pun bandingnya menang, dia tetap, setahu gue nggak akan bisa main juga. Yang buat 2 pekan ini ya. 2 pekan ini. Tapi nggak tahu Kancil kayaknya jadwalnya di minggu ini libur. Ken Arok libur ya, di minggu depan lah ya. Minggu depan libur kan? Habis Ken Arok. Ken Arok habis itu lanjut nanti di Januari. Betul. Mungkin dia mau membuat si Felipe bisa main di pertandingan yang selanjutnya, itu yang agak sedikit. Benar juga. Karena kan ini kan pertandingan kan yang dihukum, bukan pekan. Iya, benar. Karena kan mainnya 4 pertandingan udah 2 pertandingan. Lawan Pendekar sama Moncong Bulu kemarin. Betul. Udah lewat. Tinggal 2 lagi pertandingan di Januari. Nanti bakalan ada main di Pangsuma, ada main di GOR GBK Palu juga kan. Iya, dia kayaknya ya manajemen Kancil mencoba membuat Felipe bisa main di Pangsuma karena cuma 1. Ya karena kemarin gue liat keras juga Bang Maman. Iya. Siapa? Atau lagi? Yadi. Bang Yadi. Bang Yadi juga bikin postingan yang sangat keras juga. Ya itu
ya efek dari hukuman itu sih seharusnya dijelaskan juga lah. Tapi overall ya kalau menurut gue ya soal wasit ya sekali lagi ya ini juga agak PR ya terkait dengan pertandingan pekan kemarin juga. Oh ini kontroversi lah yang terjadi 2 minggu ini pokoknya kita bahas. Tebang pilih kalau klub besar klub kecil ngambil challenge ada momentum kalau nggak salah Kinantan versus Favage kalau nggak salah itu. Oh ya yoga. Iya gue lihat tuh ada dorongan detik terakhir loh di last minute loh. Iya. Itu ada kejadian dan situasinya tuh saat itu Kinantan sedang kalah beda 1 kan. Ya 4-3 ya. 4-3. Dan itu kalau misalnya penalti mungkin bisa. Tapi gue melihat kalau dengan kacamata gue ya itu foul. Kalau menurut gue karena ada dorongan terhadap kalau nggak salah siapa ya Ade Nanda gitu. Tapi yang pasti itu gue sangat disayangkan. Kenapa dari segi keputusan dengan jelas-jelas VAR video challenge. Video support system yang udah dijalanin ya itu tadi. Mungkin gini ya. Liga Inggris juga kayak gitu kan. Iya. Maksud gue nggak bukan berarti gue mencari excuse juga. Maksud gue gini, mungkin SDM, refreshment mungkin penting. Ada jeda nih. Kemarin sepak bola Liga Indonesia udah dipimpin oleh wasit asal Jepang. Bagus lagi mimpinnya. Gue nggak bilang Liga Futsal harus dipimpin sama wasit asing. Nggak, mungkin kalau sekarang gue masih yakin. Tapi maksud gue mungkin bisa datengin wasit asing. Let's say wasit untuk futsal untuk refreshment. Inilah ya ada kayak conference sama wasit-wasit lah. Betul. Gitu. Jadi ada bagaimana lo mengambil keputusan, bagaimana sudut yang lo ambil, bagaimana positioning lo segala macam. Seperti ini foul atau tidak segala macam. Itu mungkin salah satu yang bisa. itu lo publish. Lo kasih lihat ini bahwa bentuk kita pengen lebih baik lagi. Iya, ini ikhtiarnya kita nih untuk ngerapihin gitu. Jadi gua melihatnya sih yang kurang itu. Yang kurang artinya gini, keterbukaan nggak cuma bicara lo harus ngasih tahu semua informasi. Lo punya platform di sosial media, ada Instagram, lo punya website, lo bisa menjadi corong utama. Lo nggak perlu lagi sewa atau lo bikin akun-akun lain atau lo nitip kemana-mana segala macam. Lo punya sendiri gitu. Tinggal mereka mengikuti apa yang ada pemberitaan dari sosial media atau yang resminya kayak gitu. Itu yang gua kadang-kadang nggak habis pikir kenapa sih di era sekarang tinggal hire satu orang untuk media handle aja gitu. Lah, gitu. Betul. Itu yang harusnya sih mereka lebih ya selain wasit yang kemarin menarik juga dibahas adalah Evan Dimas, Gos. Gue nggak tahu kenapa itu. Gue akhirnya ada lagi temannya di sini. Ya justru ada sebuah yang ketika lo pengen menjalankan liga dengan baik, lo seharusnya menyiapkan komentator yang juga kompeten. Enggak gini, gitu. ini menarik. Gitu gak sih? Menarik. Ini enggak. Ini bukan salah federasi kalau ini. Ini domainnya bukan. Setahu gue komunikasi antara federasi dengan MNC dalam hal ini juga enggak begitu sejalan lah. Artinya ya penunjukan komentator bukan sepenuhnya dari FFV. Mungkin ada mengajukan mungkin kayak Bayu Simerah mungkin ini Atta langsung yang ngomong ya bahwa Atta yang coba mendorong untuk Bayu gitu. Kalau kemarin kan Coach Hendra Nasir ya ini senior loh, Cuma memang gue rasa sih permasalahan terbesarnya adalah ini ya masalah ini aja sih, masalah kayak keserimpet itu pertama. Kedua sayangnya keserimpetnya konsisten gitu. Itu yang sangat disayangkan gitu. Dan gue juga kaget sih. Walaupun ada komentar-komentar gitu kan, terus tiba-tiba ada salah satu kiper senior gitu. Siapa komentatornya? Di tag. Nggak main sosial media juga. Dan gue menyayangkan sih. Cuma makanya ada yang minta lo seharian full atau Adiani full kayak gitu. Iya sebetulnya. Kayak nggak ada weekend itu orang. Iya, kayak nggak ada Liga Inggris ya. Gue juga besok full minggu, hari minggunya. Oh iya. Ya dan kalau nggak salah sekarang kan diperbantukan Labib Sadat. Oh iya. Ya Labib Sadat. Ya mudah-mudahan bisa inilah. Karena kan sebenarnya kan harusnya gue sih pas kemunculan Reza pertama kali gue berharap dia bisa konsisten. Cuman kan dia lebih milih ini ya, volley. Iya. Makanya ya Reza semoga cepat sembuh. Dan keluar kota sama siaran volley. Cepat kembali ke jalan yang benar, yaitu futsal. Gitu. Itu sih sayang ya, maksudnya ya Evan Dimas sampai mungkin Evan Dimas juga kaget ya kan. Kok gue di tag. Tapi menurut lo apalagi kontroversi yang terjadi di 2 minggu ini Coach, selain wasit dan ya gue nggak bilang kontroversi ada di komentator, tapi menurut netizen itu salah satu hal yang penting bahwa komentator yang membawakan play by play atau ini harus
bisa inilah keseriusan futsal lah. Bahas dikit ya, 2015 gue mulai komentator. Pertama kali emang ya itu, sesuatu hal yang pertama kali itu pasti akan agak sulit ya. Apalagi adaptasi dari lu biasa ngomong di depan pemain, terus tiba-tiba harus di depan kamera. Di dunia komentator kan juga lu harus dikasih waktu sedikit ya, nggak banyak untuk menjelaskan apa yang terjadi di lapangan. Ini beda ya sama play by play komentari sama komentator yang ada hostnya ya gitu. Nah gue melihat sebetulnya gini, lu harus update sih jadi komentator. Apalagi sekarang pemain-pemain muda banyak, ada pemain-pemain U20. Gue beruntung gue pelatih yang bisa dikatakan senior tapi dekat sama grassroots. Jadi kalau gue lagi komentarin tuh tiba-tiba tuh ada WhatsApp masuk, ada DM masuk yang ngasih tahu, "Bang, itu pemain U20-nya dari Karawang, Bang. Dari klub ini gini." Jadi gue dapat insight. Walaupun gue nggak nanya, tapi karena mereka juga mungkin punya nomor gue atau ada di DM Instagram. Di Instagram. Jadi gue juga bisa menyampaikan. Tapi kalau dari diri kemarin sempat bahas juga sama beberapa komentator muda yang buat futsal. Gue ngobrol juga sama Adi juga. Ya bahwasanya ya sebetulnya bagaimana lo riset, bagaimana lo mengupdate. Iya, kalau lo cuma ngandelin kesenioran lo doang ya berat. Gue juga ngerasa ya gue pelatih yang dari awal lah ya. Knowledge gue soal pemain-pemain yang ini dapat, tapi pemain-pemain muda kan gue kurang. Iya sih. Itulah apalagi kalau Linus susah Ki. Lu mau nyari di mana? Mereka di Google nggak ada namanya. Iya, karena data-datanya pemain dari kota mana ya kan. Betul. Ya akhirnya yang gue lakukan adalah pendekatan sama pelatih-pelatihnya. Gue teleponin satu-satu, gue tanyain. Ini gimana betul. Ya. Jadi itu pentingnya sih kalau menurut gue, sama ya itu tadi. Ya lu dikasih waktu sedikit untuk menjelaskan. Terjadi gol nih. Si host bla 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 bla. Ya, gimana Donzol gitu. Nah, itu lu paling nggak nyampe 1 menit lu harus menjelaskan situasi yang terjadi. Siapa yang salah atau bagaimana skemanya. Bagaimana bola bisa sampai ke gawang, itu kan yang menurut gua, yang gua rasain ya dari tahun 2015, bahwasanya ya itu yang harus dipelajarin terus menerus. Jujur gua akan play by play. Gitu ya. Capek tapi lu dipaksa banget. Dipaksa untuk bisa ngisi kekosongan pertandingan yang ada. Sampai gitu. suara serak makanya lo ya. Itu kan karena Sabtunya juga gua karena jobnya weekend kan gua TKW. Tenaga kerja weekend. Makanya gue weekend padat. Iya, makanya gue bilang, tapi gue suka karena akhirnya dari jadi komentator gue bisa belajar bagaimana cara mereka bermain juga. Sebenarnya secara taktikal akhirnya kelihatan banget. Kelihatan banget kalau lu kalau lu backgroundnya as a coach atau mungkin lu juga menyukai dunia kepelatihan atau lu suka main football manager mungkin gitu, lu pasti bisa lihat tuh. Bagaimana misalnya BTS mainnya seperti apa, terus paketannya, terus kalau momentum seperti ini siapa yang dimasukin, itu template itu akhirnya lu bisa pattern kayak gitu kayaknya. Bisa kelihatan. Oke, kita masuk ke pertandingan minggu kemarin, Coach. Iya. Kemarin Cosmo akhirnya kalah. Iya, pertama kalinya Cosmo kalah. Lawan Havage mendapatkan 6 poin, Black Steel 6 poin juga. Kemarin lagi Kancil akhirnya 4 poin. 4 poin. 1 imbang lawan Pendekar. Lalu lawan Halus. Lawan Moncong Bulu. 6-7-1. Dan itu Filipus sama Fajrian udah bisa main. Gimana lo melihat Coach pertandingan minggu kemarin? Ya, sebetulnya gue lagi-lagi ya statement gue masih sama. Pendekar ini bagus saat menghadapi tim bagus. Tapi kalah lawan Moncong Bulu kan gitu kan. Nah, dua pertandingan ini mereka 2 poin. Oh iya, draw lagi. Iya, draw. Ya, jadi memang spesialis lah kalau gue bilang. Gak bisa dibilang klub besar juga. Mungkin pada saat ada Ricardinho ya. Tapi juga menurut gue sering mengacaukan klub-klub besar. Menurut gue itu sih yang terjadi di Pendekar. Tinggal ya nunggu mereka 3 poinnya, tapi jangan sampai kepleset kayak lawan Moncong Bulu. Iya, karena itu hal yang penting buat mendapatkan poin lah ya. Iya, sama gue mencatat pemain asingnya nothing special. Yang dari Afghanistan sama dari Iran. Ya, Hamid Reza sama Reza Hossein-Pour. Gue bilang sosok sih, gue gak tahu kenapa Reza Hossein-Pour itu yang dari Afghanistan kenapa bisa nyetak gol ke Indonesia ya. Gue kesebel banget. Karena pemainnya juga gak, emang semangatnya lebih tinggi saat itu. Jadi gue ngeliat, ya gue harus ngomong apa adanya. Artinya tanpa bermaksud merendahkan. Ini kan bahkan gue lihat kolom komentar kan gitu kok. Pemain-pemain, bahkan menurut gue Bagas better. Bagas Wijaya yang sebelumnya Cosmo JNE, terus Yogi Saputra itu pemain lokal rasa asing. Yogi Sadakata. Iya, Yogi Sadakata, Pon Jabar. Gue melihatnya sih itu. Tapi kontribusinya masih kurang lah. Bisa nyetak gol tendangan bebas sih, Bang, tapi
secara open play, nggak kayak Daniel Alves gitu, nggak kayak Oscar Fernandez yang notabene salah satu pemain asing bukan salah satu, beberapa pemain asing di Pendekar wajib membuktikan bahwa dia bisa mengangkat lah. Betul. Kan lo kan asing, setidaknya kan lo harus bisa lebih daripada lokal lah. Iya. Justru gue penasaran yang U20-nya BTS juga nih, kan belum main kan. Iya, akhirnya udah di-publish ya. Iya, udah boleh publish. Jadi penasaran. Besok dia main. Cosmo gimana, Coach? Cosmo, gua kayaknya emang mereka layak ada di papan atas sekarang. Maksud gua layak untuk disebut juga ini juara, punya mental. Iya. Beberapa kali ketinggalan dan gue salut sama DH terkait dengan tetap mau ngambil power play pada saat imbang. Berani lah ya. Beda sama Moncongbulo, saat Moncongbulo menyamakan kedudukan lawan si Kancil ya. Dia kemarin imbang lawan siapa Moncongbulo. Terus dia kagak berani lagi Azhar lawan Sadakata. Akhirnya Sadakata dapat 1 poin. Jadi kan golin dulu nih Moncongbulo si Hamdani, terus 2 gol. Rama Aditya sama satu lagi Azari Parapat 2-1. Power play, gol 2 sama. Nggak ngejar lagi buat menang. Nggak dilanjutin. Ya beda, maksud gue pilihan, tapi itu menunjukkan bahwa mental lo adalah bahwasanya lo nggak yakin dengan apa yang lo ciptakan, yang lo buat, lo latih, dan lo nggak mengejar kemenangan. Padahal momentumnya kalau tim bisa mencetak gol dari power play, lawan yang sedang kebobolan itu secara mental lagi down. Apalagi dia udah ngambil time out juga. Nah itu sih menurut gua. Itu kalau gua ya, beda-beda kan, setiap orang beda-beda. Sometimes lu butuh ngambil resiko untuk membuat sebuah cerita sih menurut gua. Oke, pendapat lo tentang Favage yang dapat 6 poin, Coach? Ini menangnya tipis-tipis 4-3 kalau salah. Ya, lawan Cosmo menang tipis, lawan Cosmo ya, ini Kinantan. Lawan Kinantan 4-3 juga 4-3. Ya dulu ya. Sebenarnya kalau lawan Cosmo ini yang gue salut sih, seru banget bagaimana seorang Afif Rizky akhirnya mencetak gol dari mantan klubnya, ada tidak selebrasi, tapi ini pertandingannya emang seru banget menurut gua. Favage jauh lebih pintar memanfaatkan peluang terutama, tapi menurut gue sih tadinya sih secara fair tuh harusnya imbang sih, tapi Favage bisa mencolong. Ya, artinya bisa colong. Peran Diego? Wah ini luar biasa, cuman Diego yang sekarang agak sedikit beda dengan Diego yang di Black Steel, agak beda. Di musim lalu? Ya, pokoknya di Black Steel lah. Di Black Steel dia 2 musim atau 3 musim ya. Secara permainan agak beda, karena kita tahu lah kalau dipasangin kan dia sama Ali Abedin, sama Afif Rizky yang notabene pemain-pemain skillful, beda nih. Cara main pun dia harus mengimbangi bahwasanya ya dia bukan lagi pemain yang banyak menerima bola, tapi lebih banyak ya menyiapkan peluang-peluang ya, eksekusi peluang-peluang yang ada. Kalau gue lihat sih seperti itu, dia harus beradaptasi sih karena pelatihnya yang asal Thailand. Pattaya ini kalau gue bilang juga belum ngeklik dengan pemain-pemainnya dia gitu. Kalau menurut gue gitu masih mencari. Tapi sangat oke kalau gue bilang dengan hasil bisa menang lawan Cosmo. Yang gue soroti lawan Kinantan sih, yang gue bilang ada kontroversi itu. Tapi maksud gue gini, gue justru acung jempol ya sama Kinantan nih. Karena dengan tim yang persiapan sangat minim, pemain-pemain yang masih muda, tapi bisa bahkan menurut gue ngelawan, bahkan lawan Black Steel 1 hari sebelumnya mereka juga kalah 1 doang ya? Kalah berapa pertandingan yang ada Ivan Dimas ini? Gini nih, kalau gue nggak ada di prompter nggak bisa di show nih. Nggak apa-apa berapa lupa itu yang Black Steel ada Ivan Dimasnya. Ya. Itu kan lawan Kinantan. 3-1 ya? 3-1 kalau nggak salah, 3-1. Ya mohon maaf lah, biasanya ada prompter yang nampilin. Tapi sempat 2-1 kan, yang bola deflect dari Katata, terus ada bola rebound yang dia langsung dicetak gol 2-1. Gue ngeliatnya Kinantan sih prosesnya lebih bagus, bahkan dari Sadakata, bahkan mungkin dari Moncongbulo. Ya, Black Steel justru gue menyoroti 2 pemain asingnya disorot sama netizen nih, Coach. Justru pembelian kipernya yang bagus, tapi 2 pemain asingnya itu yang kurang. Katata lambat lah. Katata bahkan dibanding Evan aja masih di bawah Evan kalau gue lihat ya. Ya mungkin karena usianya juga ya, udah 42 tahun. Segue gila. Kenapa nggak jadi komentator aja ya? Asal jangan ngomong Evan Dimas. Jadi sih kalau gue lihat lambat. Tapi Mateus kalau Mateus, ya itu tadi sempat gue bilang pekan lalu kalau nggak salah,
secara lo kalau misalnya pemain yang outfield player itu kan lo harus adaptasi dengan 3 pemain lain. 2 minggu lalu syuting. 2 minggu lalu gitu. Tapi kalau gua ngelihatnya ini masih muda kan, masih U20 dan dia adaptasinya agak sedikit susah, beda sama kiper. Kalau kiper kan lebih individual. Emang U20 juga ya Mateus itu? Bukan U20. Kiper dong. Oh yang U20 bukan Mateus yang satu lagi bukan 20 ya? Kiper itu usia berapa? Kiper 18 tahun si Tocha ya, si itu. Tosha. Ya. Kalau yang satu lagi Mateus juga? Mateus bersaudara nih. Iya yang gue lupa gue berapa tahun pokoknya. Tapi bukan U20 dia. Enggak tahu deh gue, kayaknya enggak deh. Gue kira dia U20 juga, tapi kalau kualitasnya sih biasa aja sih Soso. Maksud gue dengan ukuran pemain Brazil ya, seharusnya sih bisa lebih bagus lagi gitu. Secara kualitas bahkan syuting-syutingnya itu masih bisa ke-handle sama kiper-kiper lokal kita sih. Kemarin kan ada beberapa momentum dia punya kemampuan individu, venting, langsung syuting kan gitu. Ya nggak terlalu membahayakan. Kita masuk ke pembahasan minggu ini di Gorken Arok. Menurut lo bakal ada kejutan kah? Dan lo pasti udah tahu jadwal kan sebelum gue show. Kagak tahu jadwal, gila lo. Lo kan siaran gue hari minggu. Siaran emang gue ngapalin 4 siaran. Masih MNC ya minggu ini? Loh emang udah ganti tayang di mana? Ya biasanya kan enggak maksudnya. Enggak ada. Sabtu itu semua live streaming. Oh, semua live streaming kan? Semua live streaming semua. Yang setahu gue karena hari pertama nanti Labib Sadat yang akan. Yeah. Oh, ada big match Bintang Timur Surabaya lawan Pendekar. Oh. Nah, kita lihat nih Pendekar masih enggak? Oh, Pendekar juga hari Minggunya big match juga kayaknya. Enggak. Pendekar hari Minggunya lawan unggul ya, big match lah. Iya, jadi bisa dibilang ini pekan penentuan buat Pendekar apakah dapat 0 poin ataupun 2 atau bisa mencuri 3 poin dari salah satu pertandingan. Iya, itu dia. Maksudnya apakah Pendekar bisa pecah telur dah udah. Iya, menang. Karena kan 4 pertandingan draw, 5 pertandingan. 4 pertandingan draw, 2 kalah ya. 2 kalah. Nah, itu kalau besok tuh unggul Favage juga big match. Ya, unggul Favage. Yang lain Kasuarina Giga, Black Steel, Halus Boncong Bulu. Ya, hari keduanya Cosmo Kancil off. Ya, Black Steel pekan ini akan menghadapi Giga dan Halus. Giga dan Halus. Ya, ini secara peluang harusnya bisa meraih 6 poin ya. Kalau secara kekuatan, tapi ya akan sangat menarik sih. Yang gue masih menunggu Bintang Timur Surabaya nungguin si pemain U20-nya. Rick ya. Rick. Kita lihat si Rick apakah bisa. Enggak si Rick dong. Oh, si Rick. Lo kayaknya akrab banget si Rick. Rick. Ini pemain U20, dia pernah main di MCFC apa ya? AMFC. Bukan, yang Brazil itu. Kok MCFC logonya kayak Liga Distrik ya, Liga. Enggak. Iya, jadi pemain U18-nya juga di Brazil itu, Coach. Ini kenal sama Tosha enggak ya? Pasti kenal kali ya. Kayaknya kenal sih kalau main di Brazil kayak gitu. Iya. Secara kualitas juga Tosha bagus, kayaknya akan sangat menarik pertemuan ini. Lo siaran hari Minggu ya? Hari Minggu. Jadi kalian ya aman lah di hari Minggu siaran, kalian bisa dengerin Coach Donzol sampai serak-serak nantinya. Aduh. Ada yang menarik lagi nih Coach menurut gua. Kan kemarin gua di Bola Lo posting nih ya, AFC Futsal Asian Cup. Besok mau drawing. Aduh. Gue lihat lagi postingannya. Besok mau drawing. Mungkin dengan kita nanti tayang udah drawing. Udah drawing. Justru yang menarik adalah emang nggak ada Indonesia juga. Kayak Hasyim Jadi aja udah komen sedih. Ada emoticon. Di Bola Lo. Selain faktor sedihnya, gue pengen nanya ke lo, menurut lo siapa yang bakal nemenin Uzbekistan sih, Coach? 4 negara lainnya dari Asia. Artinya ya kalau Iran itu kayak udah member tetap ya. Iya. Iran, terus Jepang. Susah digoyang gitu. lah. Iya. Terus kalau tuan rumah Thailand ya punya peluang ya, karena mereka juga punya pengalaman. Ada juga Vietnam yang makin berbenah. Iya. Tapi juga ada kuda hitam lain menurut gue yang patut diwaspadai. Iya, patut diwaspadai karena gue melihatnya sih gini, kalau ngeliat dari gue lihat potnya dulu ya. Iyalah. Lihat pot dulu ya biar sahih aja biar pot sahih. 1 soalnya Iran, Jepang, Uzbekistan dan Thailand. Ya, ya itu empat itu. Iya betul. Lalu pot 2 ada Tajikistan, Vietnam, Kuwait, Arab Saudi, Irak, Bahrain, Korea Selatan, Myanmar. Ini kayaknya sih dari pot 3, pot 4 agak berat lah. Kalau gue masih terlalu jauh lah mereka. Walaupun Australia pernah ada di Piala Dunia, tapi gue menyoroti mungkin Arab Saudi yang dilatih sama Andrew Plaza yang mengalahkan kita. Menurut gue mereka sebenarnya nggak yang spesial banget, tapi kalau misalnya mereka mendapatkan grup yang mudah sampai mereka ke babak knockout itu mungkin bisa ada kejutan. Ya, bisa ada kejutan. Tapi ya 4 lain ya gue pikir Thailand, Jepang, Iran dan satu lagi bisa diperebutkan antara Vietnam, Kuwait, Arab Saudi. Ya.
di Gitu pot sih. Oh, 2 Tajikistan juga menarik itu. Ya, dia udah mulai progres lah ya Tajikistan. Betul. Jadi gua nganggap bahwa ya itulah negara-negara yang mungkin harusnya Indonesia. Tapi gua rencana mau bikin nonton bareng ke sana. Tuh yang pengen nonton AFC Sama bola Futsal lo, Asian sama Cup bola lo. 2024 di bulan April setelah Lebaran, Iya, kita akan bikin turnya nanti. Sama Coach Gue Donzol yang pengen bawa. bikin tour sekaligus mau Naik tuk-tuk bareng-bareng. enggak. Kan mainnya di Thailand. Gue mau coaching klinik, bukan gue nya, maksud gue mau peserta itu dapat coaching klinik dari pelatih di sana. Iya. Jadi Karena kayak kemarin habis coaching klinik Iya, gue pengen ada edukasi. Jadi nanti bikin, ya ibaratnya gini lah. Nonton itu sebagai ilmunya, analisanya, terus kita prakteknya juga ada. Betul. Oke. Itu sih gue pengen bikin. Nantikan. Nah, yang terakhir pertanyaan gue, Coach Sorato. Yang gue dengar Coach Sorato masih jadi pelatih timnas Indonesia. Tapi udah 4 pekan ya? Iya. 5 pekan. 5 pekan. 5 pekan tidak ada terlihat, katanya masih di Brazil. Gimana menurut lo Coach? Apakah mereka Coach Sorato akan ketinggalan melihat bakat-bakat selama 5 pekan ini? Ada netizen yang juga kritis tuh. Dia DM gue nanya, Bang, Sorato kok kan nggak kelihatan ya di pertandingan-pertandingan. Padahal kan seharusnya pemain pelatih timnas kan harusnya ngelihat progresnya. Ada beberapa pemain baru mungkin segala macam yang mungkin bisa masuk. Karena dalam radar gue, menurut gue kayak Yogi Saputra sama Andres Budi dari Unggul FC tuh, menurut gue patut dikedepankan. Apalagi dia masuk ke jajaran top skor juga sementara. Andres Teran. Gue sampai 2 Andres gue nyebutnya pas dari komentator. Jadi gue melihat seharusnya sih seorang pelatih timnas, gue nggak tahu sih ya di kontraknya seperti apa. Apakah dia boleh nggak melihat, apa boleh? Tapi ada juga, sorry Coach gue potong, tapi ada juga gosip dia cabut. Iya. Sempet gue naikin juga kalau nggak salah. Kabarnya juga Sorato udah enggak gitu. Ya gue yakin kita sih. Tunggu aja Januari. Ya tunggu katanya Sorato bakal datang Januari katanya. Buat nyoblos ntar Februari. Enggak dong, dia kan nggak naturalisasi. Warga negara Brazil. Nggak bisa dia nyoblos juga. Yang pasti sih gue sih berharap ada kejelasan sih. Lagi-lagi ya masalah informasi, masalah keterbukaan terkait dengan status-status si pelatih asing ini, pelatih timnas ini, apakah dia memang masih sebagai pelatih timnas. Gue nggak tahu kontraknya seperti apa. Sepertinya kayak gitu enak ya. Indonesia mengikat Sorato sampai tahun 2000 dengan proyeksi seperti ini, bla 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 bla. Kan enak ya. Ya ini bisa dibilang kayak abu-abu juga ya. Iya, ini yang kita jadinya misinformasi. Ya, itu yang penting lah. Akhirnya kita berandai-andai doang. Iya, ntar dibilang bahwa kok lo ngomongnya Coach Sorato udah nggak ada. Iya, padahal kan ya Allah masih ada di rumahnya. Iya, kan nggak ada di Indonesia. Kayak gitu. Iya, kok udah nggak menjabat lagi sebagai pelatih timnas. Iya, gitu sih. Atau mungkin asistennya Sayan, tapi Sayan kan juga sibuk di Favage. Iya, Dirtek ya. Sebagai Dirtek. Dan gue nggak tahu sih bentuknya seperti apa. Yang pasti gue berharap keterbukaan supaya ya konten-konten gibah kayak gini kagak disalah tafsirkan lagi. Iya. Takutnya ntar lu harusnya cross check dulu lah. Gitu. Iya, lu kagak ngasih tahu informasi. Iya. Oke, thank you banget Coach. Thank you. Minggu depan kita akan sebelum nutup tahun karena weekend ini pekan terakhir di Liga. Minggu depan kalau misalkan ini kita akan syuting terakhir buat menutup 2023. Oh, ada kaleidoskop. Kayak TVRI. Oke, thank you banget Coach Donzol. Buat Bola Lovers jangan lupa subscribe, like, dan komen. Silakan kalau misalkan kata Reja. Yang mau ikut juga. Yang mau ikut ke Thailand nanti 2024 silakan juga. Dan thank you banget. Gue Eki dan Donzol. Pamit. Ciao.